Di suatu pagi yang dingin tanggal 9 Januari 2022, seluruh internet Korea Utara hilang. Bukan hanya lemot, bukan hanya gangguan biasa, tapi benar-benar hilang. Tiba-tiba semua situs pemerintahan menghilang dari dunia maya, seolah-olah seluruh negara dikaburkan dari peta digital dunia. Media internasional segera berspekulasi apakah ini balasan atas uji coba rudal Kim Jong-un baru-baru ini. Apakah ini serangan cyber dari negara musuh? Tapi yang mengejutkan, pelakunya bukan negara, bukan pasukan elit dunia maya, tapi hanya satu orang. Seorang pria Amerika biasa duduk sendirian di rumahnya mengenakan piyama dan sandal rumah. Namanya tidak diketahui, hanya satu kode yang ia pakai, P4X. Dan semuanya bermula setahun sebelumnya. Pada Januari 2021, P4X, seorang peneliti keamanan cyber, sedang bekerja larut malam dengan laptopnya. Ia dikenal di komunitas underground sebagai hacker senior yang hati-hati. Malam itu, ia menerima pesan dari seorang yang mengaku sesama peneliti. Isinya, sebuah alat baru untuk eksplorasi celah keamanan. Sebagai bentuk kerjasama biasa, ia membuka file itu dengan hati-hati di sebuah mesin virtual, lingkungan yang aman dari serangan, tapi tak ada yang terjadi, tampaknya tak berbahaya. Namun, keesokan harinya, Google merilis laporan yang mengejutkan. Hacker-hacker Korea Utara sedang menyasar peneliti keamanan barat dengan malware tersembunyi. P4X langsung mengecek file yang ia terima dan saat ia memeriksanya lebih dalam, jantungnya seperti jatuh ke perut. File itu berisi pintu belakang atau backdoor yang memungkinkan peretas masuk ke sistemnya tanpa sepengetahuan. Korea Utara baru saja mencoba meretasnya secara langsung. Awalnya ia menunggu, ia berpikir pasti pemerintah Amerika Serikat akan turut tangan. FBI, NSA, atau lembaga keamanan cyber lain bertindak. Tapi satu-satunya yang datang hanyalah email dari seorang agen FBI. Hanya untuk mengumpulkan pernyataan. Tidak ada perlindungan, tidak ada bantuan memperbaiki sistemnya, tidak ada pembalasan. Minggu berganti bulan, tidak ada kabar, tidak ada dukungan. Dan disitulah rasa frustasi berubah menjadi dendam. P4X mulai berpikir, kalau tidak ada yang akan membela orang seperti dirinya, mungkin dia harus bertindak sendiri. Awalnya ide itu terdengar gila, tapi makin ia renungkan, makin masuk akal. Korea Utara menyerangnya diam-diam, kini ia ingin membalas secara terang-terangan. Mulailah ia mempelajari jaringan Korea Utara dari luar negara itu. Terlihat tertutup dan kuat, tapi dari dalam sistemnya rapuh, sangat rapuh. Negara itu hanya punya beberapa jaringan, puluhan situs, semua menggunakan perangkat lunak lama yang penuh celah keamanan. Seperti rumah tua tanpa kunci. Malam demi malam, ia bekerja menyusun skrip serangan otomatis. Ia merancang software yang bisa mendeteksi server-server aktif Korea Utara, lalu menyerangnya satu persatu. Tujuannya bukan mencuri data, tapi menjatuhkan sistem. Serangan denial of service atau DOS yang presisi, senyap, dan menghancurkan. Semua ia lakukan dari balik layar laptop di ruang tamunya, dengan TV yang memutar film fiksi ilmiah dan sepiring keripik pedas di meja. Ia tidak terlihat seperti ancaman cyber global, tapi malam itu ia mulai menjalankan serangannya. Awalnya biasa saja, skrip berjalan, tak ada ledakan, tak ada efek langsung. Tapi setelah beberapa menit, satu persatu situs Korea Utara mulai mati. Situs penerbangan Air Koryo hilang. Portal berita resmi tidak bisa diakses. Situs Kementerian Luar Negeri time out. Bukan hanya satu situs, tapi semua sistem online Korea Utara mati total. Dari rumah kecil di Amerika Serikat, seorang pria dengan piyama mematikan seluruh internet sebuah negara totaliter. P4X mengecek situs pelacakan global seperti Pingdom. Hasilnya, lautan merah, semua domain Korea Utara tak responsif. Para analisis dunia bingung, siapa yang melakukan ini?
AS, Korea Selatan, atau Cina. Tidak ada yang mengaku, bahkan Korea Utara sendiri diam 1000 bahasa. Yang tak mereka tahu, pelakunya duduk santai, menonton film sambil sesekali membuka terminal hitam dengan teks putih berkedip. Ia bukan bagian dari badan intelijen manapun. Ia hanya merasa dikhianati dan memutuskan untuk membalas dengan caranya sendiri. Hari-hari berikutnya, situs Korea Utara seperti hidup segan mati tak mau. Muncul sebentar lalu mati lagi. Seolah ada tangan tak terlihat yang bermain dengan saklar internet negara itu. Kebingungan di komunitas intelijen menjadi-jadi. Apakah ini pesan tersembunyi dari Washington atau operasi balasan rahasia dari negara lain? Tidak ada yang tahu. Tapi P4X tahu dan ia menikmati setiap detiknya. Namun ia sadar ini belum akhir. Ia telah membuktikan bahwa bahkan negara seperti Korea Utara bisa berdarah di dunia digital. Tapi sekarang ia ingin lebih. Maka lahirlah The Fang Project. Situs rahasia di dark web FU North Korea. Katanya sebuah ajakan bagi hacker lain untuk bergabung. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan Korea Utara di dunia maya. Ia mulai merekrut, membentuk pasukan cyber bawah tanah. Tentu saja tidak semua orang setuju. Beberapa ahli khawatir tindakan P4X bisa mengganggu operasi rahasia milik pemerintah atau bahkan memperbesar kemungkinan konflik cyber. Tapi P4X tak goyah. Ia tahu secara hukum ia bersalah. Ia juga sadar Korea Utara bisa mencari dan membalas. Tapi ia merasa ini adalah perlawanan yang sah. Dalam pikirannya, ini bukan hanya untuk membalas dendam, tapi untuk mengirim pesan kepada Korea Utara dan juga kepada pemerintahnya sendiri. Jika negara tidak bisa melindungi orang-orang seperti dirinya, maka orang seperti dia harus melindungi diri sendiri dan membuktikan bahwa bahkan rezim tertutup pun bisa dibuat ketakutan oleh satu orang dengan tekad, keterampilan, dan rasa sakit hati yang belum pulih. Dan mungkin itu yang paling ditakuti oleh diktator manapun. Bukan pasukan, bukan rudal, tapi satu pikiran yang bebas, yang tak bisa dibungkam.